Oke, selamat datang di channel YouTube Bimbel Star 8. Nah, kali ini kita akan kembali membahas soal-soal persiapan ujian mandiri Poltekkes. Kali ini kita akan bahas tentang fisika ya. Nah, kita akan coba berbagi dengan adik kami semua. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bimbel Star 8 ya. Nah, jangan lupa di-share juga dong, ya kan? Nah, langsung saja kita bahas soalnya ya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Adik-adik boleh kita baca dulu soalnya ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal P0. Setelah 4 sekon, kecepatannya menjadi 20 meter per sekon dan jarak yang ditempuh adalah 48 meter. Kecepatan awal mobil itu adalah 4 meter per sekon, 8 meter per sekon, 10 meter per sekon, 12 meter per sekon, 16 meter per sekon. Nah, baik, kita akan coba lihat adik-adik, apa sih yang diketahui di sini? Nah, yang diketahui jelas adalah P0 ya. Nah, jadi di sini bukan P0 ya. Nah, P0-nya itu katanya yang ditanya ya. Nah, di sini yang diketahui T-nya adalah 4 sekon. Kemudian kecepatannya menjadi, nah berarti di sini PT-nya ya, PT-nya itu adalah 20 meter per sekon dengan jarak yaitu adalah 48 meter. Nah pertanyaannya adalah P0-nya gitu. Nah oke, dengan mengingat rumus jarak pada gerak lurus berubah aturan yaitu dengan S0 sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali A dikali T kuadrat gitu kan. Nah S-nya adalah 48, V0 itu nggak ada, kemudian T-nya 4 tambah setengah dikali A dikali 4 pangkat 2. Nah 48 sama dengan 4 V0 tambah 4 kuadrat kan 16 kali setengah berarti 8A. Nah, sehingga V0, ya kan, 4 V0 adalah 48 dikurang 8A. Nah, sehingga V0 itu adalah, kalau kita bagi 4 masing-masing, 12, ini 2A gitu ya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan VT, kecepatan akhir, yaitu V0 ditambahkan dengan AT. VT adalah 20, V0-nya itu adalah 12 dikurang 2A, gitu ya. Kemudian ditambah dengan A dikali 4. Sehingga 20 sama dengan 12 dikurang 2A plus 4A. Nah, 20 dikurang 12 itu 8. Nah, ini 4A dikurang 2A kan jadi 2A ya. Maka percepatannya itu adalah 8 kita bagi 2. Ya, 4 gitu. Nah, berarti yang ditanyakan kecepatan awal. Nah, tadi kan V0-nya itu apa? 12 dikurang 2A. T 12 dikurang 2 kali 4. T 12 dikurang 8, yaitu 4 meter per sekon. Jadi, jawabannya adalah option A. Seperti itu kira-kira. Oke, bisa ya adik-adik ya memahami soalnya. Dan ini harus diingat konsep-konsep yang ada di gerak lurus berubah beraturan. Kita lanjut di soal berikutnya ya. Nah, oke, sekarang kita masuk di soal nomor 2 ya. Sebuah pegas bila ditarik oleh gaya 50 Newton bertambah panjang 10 cm. Besar energi potensial pegas saat itu adalah 0,18 Joule, 1,80 Joule, 2,50 Joule, 25,0, 7,20 Joule ya. Nah, kita akan coba jawab adik-adik, coba perhatikan
Yang pertama diketahui itu harus kita tentukan. Diketahui adalah gaya sama dengan 50 Newton F ya. Kemudian X-nya pertambahannya tadi bertambah menjadi 10 cm. Kemudian yang ditanya itu adalah energi potensial gitu ya. Nah, jadi pertama sekali adik-adik ingat bahwasannya gaya itu sama dengan konstanta pegas kita kalikan dengan X gitu. Nah, berarti kita tentukan dulu konstanta pegasnya. Nah, berarti K itu apa? F dibagi X gitu. Karena apa? Energi potensial, kalau kita mau nanya energi potensial pegas itu adalah setengah, ya kan? Kalau kita lihat di sini, setengah dari K dikali dengan X kuadrat gitu kan. Nah, inilah untuk energi potensial gitu. Nah, berarti kan harus tahu kita dulu berapa konstanta pegasnya gitu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan energi potensial, maka dia ditentukan dulu berapa sih konstanta pegas. Berarti 50 Newton, ya kan? Kita bagi dengan 10 cm, maka kan kita harus buat menjadi ke meter. Maka 10 cm itu bisa kita buat 10 dikali 10 pangkat minus 2 meter gitu. Maka ini menjadi 50 dibagi 10, kemudian berarti kan 5 kan? T5. Nah, 10 pangkat min 2-nya itu naik ke atas. Jadi 5 kali 10 pangkat 2 Newton per meter ya. Nah, berarti di sini jadi 500 Newton per meter gitu. Itulah dia konstanta pegasnya. Sehingga energi potensial bisa kita buat menjadi setengah dikali gitu kan. Ini berarti menjadi 500 ya dikali dengan 10 kali 10 pangkat min 2 gitu kan, pangkat 2. Nah, berarti 250 dikali 10 pangkat 2 berarti 100. Kemudian 10 pangkat min 2 di pangkat 2 berarti 10 pangkat min 4. Ya, berarti dari sini 250 kali 100 berarti 25.000 kan? Dibagi dengan 10 pangkat 4 gitu, atau 25.000 kita bagi dengan 10.000 gitu. Nah, ini kita coret aja nih, nolnya 3, 25 dibagi 10 berarti sekitar 2,5 Joule. Atau jawabannya sini 2,50 Joule. Berarti jawabannya adalah option C, gitu ya. Nah, seperti itu caranya adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, masuk lagi di soal nomor 3. Suatu benda bermassa 4 kg bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 6 radian per sekon dengan jari-jari 5 meter. Maka besar gaya sentripetalnya adalah 830 Newton, 720 Newton, 640 Newton, 520 Newton, 420 Newton. Nah, baik, kita akan coba selesaikan adik-adik. Nah, pertama kita lihat dulu apa sih yang diketahui itu. Yang pertama, massa, berarti massa 4 kg gitu kan. Kemudian kecepatan sudut omega ya, itu W ya, omega ya. Ini 6 radian per sekon. Nah, kemudian ada namanya jari-jari. Jari-jarinya adalah 5 meter. Nah, yang ditanya itu adalah apa? Gaya sentripetal. Nah, jadi
gaya sentripetal, ya yang ditanya gaya sentripetal, maka otomatis adik-adik harus wajib mengingat, yaitu gaya sentripetal rumusnya adalah massa dikali dengan kecepatan sudut dikuadratkan dikalikan dengan jari-jari. Maka bisa kita lihat massa 4 kg dikali 6 pangkat 2 dikali 5 meter. Maka ini 4 kali 5 itu adalah 20. Kemudian kita kali dengan 6 pangkat 2, 36. Nah, 2 kali 36, 72. Nolnya ini, berarti di sini jawabannya 720 Newton gitu. Jadi gampang ya. Jadi asal yang penting kita ingat rumusnya, bahwasanya rumus dari gaya sentripetal itu adalah massa dikali omega kuadrat dikali dengan jari-jari. Nah, seperti itu adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan coba lanjut lagi di soal berikutnya. Oke, kita masuk di soal berikutnya lagi ya. Sebuah mobil bermassa 400 kg bergerak dengan kecepatan konstan 5 meter per sekon kuadrat. Bila gaya hambatan angin dan gesekan jalan 650 Newton, maka gaya yang dihasilkan mobil adalah 20.250 Newton, 20.650 Newton, 1.200 Newton, 1.000 Newton, 1.500 Newton. Baik, kita akan coba jawab. Nah, jadi yang pertama kita perhatikan apa sih yang diketahui. Nah, jelas yang diketahui adalah massa daripada mobil 400 kg. Kemudian percepatan konstan katanya 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian bila gaya hambatan angin, kita misalkan F di sini, itu adalah 650 Newton. Ya kan? Nah, berarti di sini yang ditanya gaya. Berarti ditanyanya adalah gaya yang dihasilkan mobil. Nah, jadi kita perhatikan ilustrasinya seperti ini. Nah, kalau misalnya ini adalah mobil, ya, ini misalnya mobil. Nah, saya buat seperti ini. Nah, di sini misalnya ada supir gitu ya. Nah, berarti ini jelas massanya mobil ini 400 kg. Kemudian percepatannya, percepatan berarti dia kan ke arah kanan, ya. Berarti ini A-nya 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian bila gaya hambatan angin, berarti kalau hambatan angin kan biasanya angin dari depan pasti menolak dia ke sini, ke kiri. Nah, itu sekitar F-nya itu berarti 650 Newton. Nah, berarti dia kan harus memiliki gayanya ini supaya bisa cepat kemari. Ini kan, ini yang ditanya gitu. Nah, berarti dia melawan angin ya kan. Nah, pasti kalau kita misalnya naik kendaraan kan ada angin tuh. Nah, jadi yang kita gunakan di sini berarti adalah hukum ya, hukum Newton yang kedua gitu, yang kedua yaitu sigma F itu ya. Sigma F sama dengan M dikali dengan A gitu. Nah, jadi kita lihat ya kan, sigma F-nya itu berarti kan yang ini kanan, berarti gaya dikurangi dengan ini F ya. Itu sama dengan M dikali A. Berarti gaya sama dengan F ditambah dengan M kali A gitu. Sehingga gaya yang dihasilkan mobil adalah 650 Newton ditambah dengan M. M-nya tadi 400, kita kalikan dengan 5. Maka ini 650 ya. 650 kita tambahkan dengan 400 kali 5 berarti sekitar 2000 ya. Maka 2000 tambah 650 sama dengan 2000. Ini 20.000 bukan 2000, salah. Berarti 20.650 Newton ya. Jadi jawabannya adalah bola gitu. Nah, bisa ya dipahami ya.
Nah, demikian pembahasan untuk soal nomor 4. Mudah-mudahan bisa dikuasai oleh adik kami semua ya. Next kita ke soal nomor 5. Oke, kita lihat ya di soal nomor 5. Gerak sebuah mobil menghasilkan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu T yang diperlihatkan pada gambar di bawah. Bila luas daerah yang diarsir adalah 48 meter kuadrat, percepatan mobil adalah 2 meter per sekon kuadrat, 3 meter per sekon kuadrat, 4 meter per sekon kuadrat, 6 meter per sekon kuadrat, 8 meter per sekon kuadrat. Nah, baik, kita akan coba jawab. Nah, di sini ada gambar, maka bisa kita lihat ya, luasnya ini katanya luas daripada daerah yang diarsir ini itu adalah sekitar 48 meter kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini merupakan gambar daripada trapesium, ya kan? Gambar trapesium, ya, trapesium. Nah, jadi ingat kan trapesium itu? Nah, luas trapesium itu berarti kalau kita perhatikan luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dibagi 2, kemudian kita kali tinggi. Itu dia rumusnya. Nah, yang sejajar yang mana? Berarti yang ini. Nah, ini dia adik-adik. Yang ini dengan ini. Nah, ini jelas katanya 8. Sedangkan ini ya pasti 16. Nah, ini katanya adalah tingginya ya waktu lah itu ya kan. Tingginya itu berarti T. Maka dari sini bisa kita peroleh 48 sama dengan JSS berarti 8 ditambah dengan 16. Kemudian kita bagi 2, baru kita kalikan dengan waktu. Waktu ya, bukan di sini tinggi, tapi tingginya di sini kita hubungkan dengan waktu dalam sekon. Nah, berarti 48 sama dengan 24 dibagi 2 kali dengan waktu. 48 sama dengan 12 T gitu kan. Maka T sama dengan 48 dibagi 12, maka waktunya adalah sekitar 4 sekon. Nah, jadi dapat nih. Nah, kemudian dari sini bisa kita tentukan bahwasannya untuk menentukan percepatan, ya kan? Percepatannya berarti kita buat jadinya percepatan sama dengan delta V dibagi dengan delta T gitu. Nah, delta P berarti berapa? 16 kita kurangi dengan 8 per 4 gitu. Ya, berarti ini jadinya 8 meter per sekon per 4 sekon. Maka ini menjadi 2 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah option A. Nah, seperti itu kira-kira adik-adik, gampang kan? Nah, mudah-mudahan bisa dikuasai dengan penjelasan yang saya buat. Mudah-mudahan adik kami semakin siap dalam mengikuti ujian mandiri SIMA Poltekkes 2022. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel YouTube Bimbel Star 8.